Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun, dengan para pemain Naryo sebagai Bocah Pradata, Suryadin sebagai Tranggana, Anas Sambayan sebagai Nyai Salindri, Margaret sebagai Kensiwi Naraswari, Yoko sebagai Haryo Panumping, Elias sebagai Ki Ageng Pesanggaran, Iwan Dahlan sebagai Maisa Branjangan, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Berkata demikian, tiba-tiba saja tubuh Ki Ageng Pesanggaran lenyap dari hadapan Kensiwi dan Haryo Panumping. Rupanya diam-diam Ki Ageng telah merapal aji Panglimunan. Kensiwi pun tertegun sesaat melihat ayahnya lenyap dari pandangannya. Wah, bukan main. Hebat sekali ajian Panglimunan itu, Paman. Tapi, kenapa ayah tidak menurunkan ilmu itu padaku? Juga pada Kakang Mahisa Branjangan dan Kakang Kameswara, Paman? Apakah karena kami bertiga tidak berhak menguasainya? Bukan karena itu. Sudahlah, nanti Paman akan menceritakannya. Ayo, untuk sementara lupakan saja dulu masalah itu. Sebaiknya kita segera bergabung dengan kakangmu. Ayo. Iya, baik, Paman. Keduanya segera meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat melewati semak-semak belukar dan rumput-rumput liar, akhirnya Haryo Panumping dan Kensiwi sampai di atas tebing, di mana puncak air terjun itu berada. Namun baru saja keduanya sampai di tempat itu, tiba-tiba saja terdengar teriakan seseorang cukup keras. Rupanya teriakan itu telah dilampari oleh ajian yang bernama Ajian Gelap Ngampar. Orang-orang yang berada di tempat itu nampak mulai gemetar mendengar teriakan yang mengandung tenaga dalam itu. Anigara! Anigara! Keluarlah kau ke parat! Jangan coba-coba bersembunyi dari hadapanku. Tunjukkanlah wujudmu kalau kau benar-benar seorang laki-laki. Jangan bisamu hanya bersembunyi saja. Paman, teriakan orang itu sangat luar biasa sekali. Seolah-olah teriakan itu diisi oleh tenaga dalam yang kuat, Paman. Ya, rupanya Sapa Langit telah melampari teriakannya dengan ajian yang bernama Gelap Ngampar. Oh, Kensiwi, berhati-hatilah. Pertahankan dirimu dengan ajian yang kau miliki. Iya, Paman. Keparat! Rupanya kau memang tidak mau keluar, Kanigara. Jangan coba-coba mengulur waktu, bangsat. Kalau kau tidak mau keluar, maka aku akan memaksamu ke parat. Rupanya teriakan keras yang dilakukan Saba Langit tak juga ditanggapi oleh Ki Ageng Pesanggaran atau Kanigara. Ki Ageng Pesanggaran ternyata belum muncul-muncul juga di tempat itu. Saba Langit kelihatan semakin geram, teriakannya pun semakin keras, memecah suara gemuruhnya air terjun. Sementara malam masih tetap mengambang dan rembulan masih setia menyebar cahayanya, orang-orang yang berada di sekitar tempat itu rupanya tak berani berbuat apa-apa mendengar teriakan yang dilakukan oleh Saba Langit. Sambil berkacak pinggang, Saba Langit nampak masih berteriak-teriak memanggil Ki Ageng Pesanggaran. Hai Kanigara,
Rupanya aku memang harus berbuat sesuatu terhadapmu. Nah, rasakanlah teriakanku ini. Akhirnya Sabalangit berteriak sekencang-kencangnya, pertanda kemarahannya tak bisa dibendung lagi. Suaranya yang kuat dan mengandung tenaga dalam itu menggema ke setiap sudut di wilayah itu. Sementara para pendekar yang berada di depan air terjun yang tidak kuat menerima kekuatan teriakan Sabalangit, satu persatu mulai roboh mengerikan. Darah keluar dari kedua telinga dan lubang hidung mereka. Sementara itu di dalam gua di mana Kameswara berada, dia kelihatan masih bersemedi untuk mengetahui apa sebenarnya yang menghalangi penglihatan kedua matanya. Masih belum menemukan apa sebenarnya yang menyebabkan mataku tak dapat melihat. Tapi aku merasakan seolah-olah ada sesuatu yang tengah membelengguku. Apa sebenarnya ini? Sulit sekali rasanya kekuatan batinku menembus sesuatu yang mengganjal di tubuhku. Gila. Aku sekarang benar-benar tersiksa. Kekuatan ini rasanya lebih parah dari hawa panas yang sebelumnya kurasakan. Aneh. Kenapa tiba-tiba saja dalam benakku melintas wajah cantik Maharani? Tidak. Aku tidak boleh terpengaruh oleh bayangan apapun. Aku harus tetap memusatkan pikiranku untuk melawan kekuatan yang sedang membelenggu tubuhku. Aku merasakan sesuatu di dalam perutku. Kenapa tiba-tiba saja aku merasakan isi perutku berputar teraduk? Ada apa ini? Apakah ini akibat dari pengaruh air suci yang kuminum? Pertama ketika aku minum air itu, aku merasakan tubuhku panas. Dan sekarang tiba-tiba isi perutku seakan-akan berputar. Lalu, apalagi nanti yang akan kurasakan? Tidak, aku tidak mau terus-menerus tersiksa seperti ini. Apalagi yang harus aku lakukan sekarang? Apakah hal ini terjadi karena pemusatan pikiranku kurang tertuju? Baiklah, aku akan bersemadi lebih baik lagi. Dan aku akan memusatkan pikiranku pada satu titik yang tertuju. Kembali Kameswara menarik nafas beberapa kali. Kemudian setelah itu dia memusatkan pikirannya pada satu titik yang tertuju. Sebenarnya apa yang dirasakan Kameswara di dalam perutnya adalah akibat bergolaknya ajian rembulan kalangan. Hal itu terbukti tanpa disadarinya dia telah menggelar ajian itu di luar air terjun. Kabut mulai bergulung tak tentu arah. Para pendekar yang berada di sekitar tempat itu pun mendadak tercengang. Kabut ini lagi. Tapi kelihatannya kabut ini menyebar seperti tidak beraturan. Aku pun merasakan hal itu. Kenapa orang aneh itu melakukan hal ini lagi? Bukankah sekarang adalah bulan purnama, saat kabut-kabut ini harus sirna? Apakah kabut-kabut ini pun adalah akibat dari ajian rembulan kalangan? Ya, benar. Kabut ini memang berasal dari ajian rembulan kalangan yang digelar. Teriakan Sabalangit pun tiba-tiba saja lenyap, seperti ditelan gulungan kabut ini. Iya, barangkali dengan munculnya kabut ini, mulut Sabalangit telah dibungkamkan. Ya, itu memang lebih baik.
daripada dia menjatuhkan korban lagi dari para pendekar yang tidak mempunyai ilmu tinggi. Paman, menurut Paman, siapakah di antara Sabalangit dan orang aneh itu yang paling hebat? Entahlah, Paman tidak tahu. Tetapi yang jelas keduanya mempunyai kehebatan yang berbeda. Iya, saya cuma mau tahu, kalau memang keduanya mempunyai kehebatan yang sama, artinya Sabalangit masih mampu memunculkan kekuatannya yang lain untuk memanggil ayah. Paman, dengar suara Sabalangit lagi. Aku tetap akan berteriak kalau kau tidak muncul juga. Rasanya hatiku kalau belum berhadapan langsung denganmu. Anigara, apakah kau tuli bangsa? Gila, suara teriakan itu seolah-olah menyebar di mana-mana. Dan aku terasa sakit, Paman. Sepertinya Sabalangit benar-benar telah meningkatkan kekuatan tenaga dalamnya. Rupanya ajian gelap ngampar yang dipergunakannya semakin ditingkatkan tenaga dalamnya. Keadaan ini cukup berbahaya, Beranjangan. Kau harus mengalirkan tenaga dalammu sambil menutup kedua telingamu. Iya, Paman. Tubuh Mahisa Beranjangan bergetar hebat, sekalipun dia telah memusatkan tenaga dalamnya. Lain hanya dengan Biku Dewa Hastu dan Empu Gandring. Keduanya kelihatan tenang. Namun begitu, Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu pun merasakan kekuatan tenaga dalam yang dilontarkan Sabalangit melalui kekuatan teriakannya. Sementara itu, Kenziwi dan Haryo Panumping yang berada tak jauh dari kedua tokoh tua ini pun merasakan hal yang sama. Anigara! Anigara! Paman! Paman Panumping! Telingaku sakit sekali, Paman. Teriakan Sabalangit seolah-olah ingin memecahkan gendang telingaku, Paman. Apa yang harus aku lakukan? Rasanya saya tidak kuat menahan teriakan yang mengandung tenaga dalam ini, Paman. Tutup telingamu dengan telapak tanganmu, Kenziwi. Kemudian rapatkan mulutmu. Nah, setelah itu salurkan tenaga dalammu ke seluruh tubuh. Ayo cepat. Anigara! Paman! Keluar kau bangsat! Paman! Saya tidak kuat lagi. Telinga saya merasakan akan pecah, Paman. Bertahanlah, Kenziwi. Paman akan membantumu. Keluar kau! Sekarang duduklah sambil mendekap telingamu. Iya, Paman. Keluar, Anigara! Bagus. Tarik napasmu dalam-dalam. Sambil memegang kedua tangan Kenziwi yang tengah mendekap telinganya, Haryo Panumping segera menyalurkan tenaga dalam ke tubuh gadis itu. Setelah beberapa saat kemudian, nampak mulai terlihat ketenangan di wajah Kenziwi. Korban dari kehebatan teriakan tenaga dalam Sabalangit kembali berjatuhan. Namun ada juga beberapa orang yang mencoba meninggalkan tempat itu dengan menerobos kabut yang menghalangi. Tetapi rupanya nasib malang pun menimpa orang-orang itu. Ternyata mereka terjebak oleh jurang yang berada di sekitar tempat itu. Aku mendengar beberapa orang menjerit, Paman. Sepertinya mereka terjebak oleh jurang yang menganga, Paman. Kelihatannya
Mereka mencoba meninggalkan tempat ini. Tapi rupanya mereka tidak melihat suasana di sekitarnya karena kabut yang tebal itu. Paman, rasanya saya mulai tidak kuat menahan teriakan ini. Telinga saya mulai nyeri sekali, Paman. Aturlah pernafasanmu, Beranjangan. Iya, Paman. Paman akan menyalurkan hawa murni ke tubuhmu agar kau dapat menahan teriakan itu. Ayo, pusatkan pikiranmu pada satu titik. Iya, Paman. Biku Dewa Hastu pun segera menyalurkan hawa murni ke punggung Mahisa Beranjangan. Tetapi ketika suasana itu tengah berlangsung, tiba-tiba saja terdengar teriakan lain yang juga menggelegar keras. Tetapi walaupun begitu, teriakan ini tidak mengandung tenaga dalam. Cukup, Sabalangit! Jangan kau rusak suasana di tempat ini dengan menjatuhkan korban dari kekuatan suaramu. Kalau kau memang ingin bertemu dengan aku, muncullah! Muncul! Berdebak busuk. Kenapa bukan sejak dari tadi kau muncul? Hentikanlah teriakan di Sabalangit. Sebaiknya muncullah di hadapanku. Lalu katakan apa yang kau inginkan. Baik. Tapi jangan coba-coba menipuku dengan bersembunyi di balik ajianmu. Langit kemudian melesat dari kumparan kabut yang menyelimutinya. Sementara itu, ketika kabut itu semakin tebal, tiba-tiba saja dari arah barat terdengar suara angin yang menggelegar. Suara angin itu terdengar semakin dekat, dan benar saja, rupanya itu adalah pusaran angin beliung, dan orang-orang di sekitar wilayah itu mengenal pusaran angin ini dengan nama Celeret Tahun. Angin itu terus berputar-putar melewati daerah yang berkabut, dan dalam sekejap saja, kabut itu pun lenyap bagai terhisap, dan suasana kembali seperti semula. Untung saja posisi kita dalam keadaan yang terlindung, Kenshin. Kalau tidak, maka angin itu pasti akan menghempaskan kita. Bagaimana sekarang telingamu, Kenshin? Sudah agak mendingan, Paman. Rasa sakit itu mulai agak hilang. Syukurlah. Rupanya ayahmu sudah muncul. Aku dengar tadi beliau tengah berbicara dengan Sabalangit. Apakah kau juga mendengarnya? Ya, iya, Paman. Saya juga mendengarnya. Apakah ayah akan berhadapan dengan orang itu? Ya, sepertinya begitu. Oh, Kensiwi, kau lihat itu? Diakah yang bernama Sabalangit itu, Paman? Ya, kita lihat saja apa yang akan dia lakukan. Anigara, muncullah! Aku sudah berada di sini. Aku sudah katakan bahwa aku tidak mau kau permainkan. Kau terlalu menurutkan amarahmu, Sabalangit. Akhirnya kau muncul juga, sobat. Aku senang bisa bertemu dengan kau kembali. Apa kabarmu, Kanigara? Rupanya kau ingin bersilaturahmi juga denganku. Aku baik-baik saja. Dan bagaimana dengan dirimu sendiri? Aku justru dalam keadaan tidak baik. Karena aku masih kekurangan untuk memiliki semua kehebatan yang ada di jagat ini. Terutama kehebatan yang dimiliki orang aneh itu.
Rupanya masih saja kau merasa kekurangan, sobat. Padahal kalau aku perhatikan, ilmu yang kau miliki sudah cukup tinggi. Dan bukan mustahil tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Sabalangit memang hebat dan berilmu tinggi. Dan aku memang yakin bahwa di jagat ini tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Tapi apa salahnya kalau aku berkeinginan memiliki ilmu lebih tinggi lagi? Manusia seperti dirimu memang serakah, Sabalangit. Ya, tapi itu terserah padamu. Silahkan kau cari ilmu setinggi langit dengan cara jahatmu. Tetapi kau harus ingat, di atas kekuatan masih ada kekuatan lain lagi. Dan di atas kehebatan ada kehebatan yang lain lagi. Jadi janganlah kau merasa tinggi dan merasa bahwa kau paling hebat. Karena di atasmu masih ada orang lain yang akan lebih hebat. Tetapi yang lebih hebat belum ada, Kanikara. Oleh karena itu, aku merasa bahwa akulah yang paling hebat di jagat ini. Sabalangit, lalu kau dapatkan dari mana ajian gelap ngampar itu? Itu hanya sebuah ajian biasa, Kanikara. Aku mendapatkan ajian itu di kaki Gunung Kelut. Ketika berhadapan dengan seseorang, orang itu berhasil kubunuh. Dan kemudian seluruh ajian yang dimilikinya berpindah ke tubuhku. Dan sebentar lagi pun para pendekar yang berada di sini akan kuisap seluruh ilmunya. Dan aku pun akan semakin hebat saja, Kanigara. Aku rasa sekarang tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Kau pancinglah orang aneh itu agar keluar dari tempat persembunyiannya. Aku sudah tidak sabar lagi, Kanigara, untuk melumpuhkan orang itu. Hei, bukankah kau merasa hebat? Kenapa tidak kau saja yang memancing orang aneh itu agar keluar dari tempat persembunyiannya? Jangan main-main denganku, Kanikara. Lakukanlah. Sekalipun aku orang hebat, tetapi untuk memancing orang itu, hanya kaulah yang mampu. Kalau aku tidak mau memancing orang aneh itu untuk keluar dari persembunyiannya, lantas apa yang ingin kau lakukan? Keparat. Rupanya kau memang sengaja ingin memancing-mancing kemarahanku. Lihat ini, Kanigara. Sabalangit kelihatan bertambah geram mendengar kata-kata Ki Ageng Pesanggaran. Kemudian dia pun mundur beberapa tapak ke belakang. Setelah itu, tiba-tiba saja dia mengangkat kedua tangannya ke udara. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Sabalangit? Dan apakah yang akan terjadi setelah keduanya tahu bahwa yang berada di dalam gua itu bukanlah orang aneh? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.